Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan kelas ilmu, kelas terbaik untuk murid terbaik. Kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SMKB pertanian dengan jabatan pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP. Karena ada dari teman kita yang merequest, datangnya dari Bang Sidi Asis. Assalamualaikum kelas ilmu, tolong dibuatin juga soal SKB mengenai pengawas mutu hasil perkebunan dong. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal SKB pengawas mutu hasil perkebunan atau hasil pertanian, disingkat PMHP. Langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Soal benih, contoh yang akan diuji kemurniannya dapat mewakili keseluruhan kelompok benih yang lebih besar jumlahnya. Benih yang diambil dalam skala besar atau banyak dari berbagai tempat penyimpanan termasuk jenis contoh benih. A. Contoh primer atau primary sample. B. Contoh pencampuran atau composite sample. C. Contoh yang dikirim ke laboratorium. D. Contoh uji atau working sample. Atau E. Contoh penanaman. Jawabannya adalah A. Contoh primer atau primary sample. Pembahasan. Ada 4 macam contoh benih yang dinyatakan dalam peraturan ISTA, yaitu: pertama, contoh primer atau primary sample, yaitu benih yang ada dalam skala besar atau banyak dari berbagai tempat penyimpanan. Kedua, contoh pencampuran atau composite sample adalah semua contoh primer yang dijadikan satu dan dicampur dalam satu tempat seperti kotak kaleng, kotak plastik, karung, tray, dan lain-lain. Ketiga, contoh yang dikirim ke laboratorium adalah contoh pencampuran yang sudah dimasukkan ke dalam karung hingga jumlah tertentu, yang sudah ditentukan lalu siap dikirim ke laboratorium untuk diuji. Keempat, contoh uji atau working sample adalah contoh benih yang diambil dari submit sample dan akan digunakan sebagai bahan uji di laboratorium. Nomor 2. Di bawah ini adalah suhu optimal yang dapat mempengaruhi perkecambahan benih. A. 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. B. 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. C. 26,5 derajat sampai 35 derajat Celcius. D. 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Atau E. 31 derajat sampai 36,5 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. 26,5 derajat sampai 35 derajat Celcius. Pembahasan. Suhu optimal adalah yang paling menguntungkan berlangsungnya perkecambahan benih, di mana persentase perkembangan tertinggi dapat dicapai, yaitu pada kisaran suhu antara 26,5 derajat sampai 35 derajat Celcius. Dalam buku Sutopo tahun 2002. Suhu juga mempengaruhi kecepatan proses permulaan perkecambahan dan ditentukan oleh berbagai sifat lain, yaitu sifat dormansi benih, cahaya, dan zat tumbuh giberalin. Nomor 3. Soal hitungan. Pada analisa kadar air jagung manis dengan metode termografimetri didapatkan data sebagai berikut. Berat botol timbang kosong sama dengan 10,357 gram. Berat botol timbang tambah sampel sama dengan 12,575 gram. Berat konstan setelah pengeringan sama dengan 10,795 gram. Berapa persen kadar air jagung manis tersebut berdasarkan weight basis? A. 65,35%, B. 77,75%, C. 83,25%, D. 80,25%, atau E. 85,15%. Pembahasan. Seperti kita ketahui rumusnya adalah persen air WB sama dengan C tambah D kurang E per D kali 100%. Atau persen air WB sama dengan berat air dalam miligram per berat sampel dalam miligram kali 100%. Berat botol timbang kosong sama dengan 10,357 gram, atau C. Berat botol timbang tambah sampel sama dengan 12,575 gram.
Jadi berat sampel sama dengan 12,575 gram dikurang 10,357 gram sama dengan 2,218 gram atau D. Berat konstan setelah pengeringan sama dengan 10,795 gram atau E. Jadi persen air atau EB sama dengan 10,357 ditambah 2,218 dikurang 10,795 per 2,218 kali 100% sama dengan 1,78 per 2,218 kali 100% sama dengan 80,25%. Jadi jawabannya adalah D, 80,25%. Nomor 4. Di bawah ini adalah penentuan mutu pasca panen melalui kegiatan sortasi, kecuali A. Kebersihan produk, B. Ukuran, C. Tanda-tanda busuk, D. Adanya kotoran, atau E. Ada tidaknya serangan hama. Jawabannya adalah B. Ukuran. Pembahasan. Perlakuan pasca panen meliputi sortasi dan grading. Sortasi adalah pemisahan buah atau sayuran berdasarkan kenampakan yang terlihat. Misalnya ada tidaknya serangan hama atau penyakit, tanda-tanda busuk, adanya kotoran atau bercak pada kulit, kebersihan produk, dan sebagainya. Sedangkan grading adalah pengelompokan produk buah dan sayuran tersebut berdasarkan ukuran, besar, sedang, dan kecil, tingkat kemasakan, warna, dan sebagainya. Perlakuan sortasi dan grading dilakukan untuk menghasilkan mutu produk pertanian yang dikehendaki konsumen dengan mempertimbangkan sifat-sifat produk tersebut. Saran saya, baca juga tujuan dan manfaat dari sortasi dan grading pada penentuan mutu hasil pertanian. Nomor 5. Di bawah ini adalah komponen pokok dalam mutu produk panenan hortikultura kecuali A. Kualitas pengemasan, B. Kualitas rasa, C. Kualitas nutrisi, D. Kualitas tekstur, atau E. Kualitas keamanan. Jawabannya adalah A. Kualitas pengemasan. Pembahasan. Terdapat 5 komponen pokok dalam mutu produk panenan hortikultura, yaitu kualitas penampilan atau visual, kualitas rasa, kualitas nutrisi, kualitas tekstur, dan kualitas keamanan. Saran saya, baca juga masing-masing dari kelima komponen pokok dalam mutu panenan hortikultura tersebut lebih dalam. Nomor 6. Berikut adalah beberapa metode mengevaluasi komponen kualitas penampilan atau visual, kecuali A. Ukuran dimensi, B. Kilau, C. Bentuk, D. Warna, atau E. Kemasaman. Jawabannya adalah E. Kemasaman. Pembahasan. Beberapa metode mengevaluasi komponen kualitas penampilan atau visual yaitu A. Ukuran dimensi, bobot volume, B. Bentuk, C. Warna, D. Kandungan pigmen, E. Kilau, F. Adanya cacat, eksternal dan internal. Sedangkan kemasaman adalah metode mengevaluasi komponen kualitas tekstur. Saran saya, baca juga metode mengevaluasi dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi masing-masing komponen kualitas. Nomor 7. Dekstrin hasil depolimerisasi pati dengan nilai DP 30-40 dengan pewarnaan iodin memberi warna A. Ungu, B. Kuning, C. Biru, D. Merah, atau E. Hijau. Jawabannya adalah C. Biru. Pembahasan. Seperti tercantum dalam tabel ya. Derajat polimerisasi 30-40 itu warna kompleks pati iodinnya warnanya warna biru. Nomor 8. Sifat amilosa yang khas dalam larutan adalah A. Sulit terkristalisasi, B. Mampu membentuk helix dan kompleks, C. Amilosa sangat stabil,
D. Susah membentuk ikatan hidrogen, atau E. pH-nya normal? Jawabannya adalah B. Mampu membentuk heliks dan kompleks. Pembahasan. Sifat amilosa dalam larutan yaitu cenderung membentuk ikatan hidrogen intramolekuler, kecenderungan tinggi untuk terkristalisasi atau retrogradasi dalam larutan amilosa tidak stabil, dan kemampuan membentuk heliks dan kompleks. Nomor 9. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mikroba A paling tahan terhadap suhu dingin yang rendah. Oleh karena itu, mikroba A tersebut tergolong dalam A. Sikrofilik, B. Mesofilik, C. Hiperfilik, D. Termofilik, atau E. Hidrofilik. Jawabannya adalah A. Sikrofilik. Pembahasan. Berdasarkan suhu, mikroba dapat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, sikrofilik adalah mikroba yang hidup pada suhu rendah sampai paling tinggi 25 derajat Celcius. Contohnya, bakteri yang hidup di laut atau fototrof. Kedua, mesofilik adalah mikroba yang hidup pada suhu kamar sampai paling tinggi 45 derajat Celcius. Contoh, Clostridium sporogenes. Ketiga, termofilik adalah organisme mikro yang memiliki pertumbuhan optimal pada suhu di atas 45 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Contoh, Bacillus coagulans. Nomor 10. Fungsi utama dari pengemasan di bawah ini yang paling tepat adalah A. Agar hasil pertanian cepat sampai ke konsumen. B. Agar hasil pertanian laku terjual. C. Agar hasil pertanian tidak mengalami perubahan bentuk dan mutu. D. Agar hasil pertanian mempunyai nilai nutrisi yang baik. Atau E. Meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi hasil pertanian. Jawabannya adalah E. Meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi hasil pertanian. Pembahasan. Ada 6 fungsi utama kemasan yang seharusnya dipenuhi oleh suatu bahan pengemas, yaitu pertama, menjaga produk hasil pertanian agar tetap bersih dan terlindung dari kotoran dan terkontaminasi. Kedua, melindungi makanan dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan penyinaran. Ketiga, mempunyai kemudahan dalam membuka dan menutup, dan memudahkan dalam tahap penanganan, pengangkatan, dan distribusi. Keempat, meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi hasil pertanian aman untuk lingkungan. Kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Dan yang keenam, menampilkan identifikasi, informasi, daya tarik, dan penampilan yang jelas sehingga dapat membantu promosi atau penjualan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.